Sudah jelas? Atau bingung? Atau Bu, yang tadi masih belum jelas Bu? Oke, nggak apa-apa, kita diskusi saja. Cukup jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Kalau jelas saya mau ini ya, sebentar ya. Saya mau cross check saja. Oke, berarti kalau begitu yuridis batasan pengertian kota secara yuridis administratif apa ya? Mbak Bella Rizky dari B, kelas B, ada nggak? Ya, Bu. Oke. Mbak Bella Rizky dari kelas B, Mbak, ke batasan apa definisi kota atau batasan pengertian kota dari segi yuridis administratif apa Mbak berarti Mbak? Katanya jelas. Ada yang bisa membantu teman mungkin? Fisik morfologi. Maksud saya apa sebetulnya batasan pengertian kota secara yuridis administratif? Kan tinggal mengulang penjelasan saya saja. Oke. Ada yang bisa membantu Mbak Bella? Ya. Mbak Tiara? Yang Wah, tercatat dalam menurut hukum, Bu, wilayah-wilayahnya. Tercatat Menurut hukum. Ya, berdasarkan Oke. wilayah-wilayahnya, batas wilayah. Batas wilayah. Oke, batasan wilayahnya bisa berupa apa, Mbak? Bisa berupa perbatasan antar wilayah satu dengan wilayah Iya, lainnya. perbatasan wilayah satu dengan yang lainnya bisa berupa apa? Sungai. Bisa batasannya bisa berupa fisik ya. Batasan fisik itu contohnya sungai. Misalnya, contoh, kalian sudah pernah ke arah Karanganyar. Sudah pernah ke Tawangmangu belum? Oke. Sudah pernah ke arah Karanganyar? Sudah pernah lewat jembatan Juruk? Masuk belum pernah tuh kurang piknik banget ya. Sudah pernah lewat jembatan Juruk? Tahu jembatan Juruk nggak sih? Sudah, Bu. Sudah. Tahu? Ya sudah mesti tuh ya. Kemarin kan apa namanya Stupa 3 kan banyak yang di Karanganyar kan? Ada yang di Karanganyar, ada yang Seragen kan? Berarti kan mesti lewat. Oke. Jembatan Juruk itu membatasi antara Solo dan Kabupaten Karanganyar. Oke. Jadi di sebelah sini itu jembatan, di sebelah baratnya jembatan Juruk itu Solo, tapi di sana, di sebelah sananya itu sudah Karanganyar. Itu seringkali begitu. Belum tentu bahwa batas administratif suatu kota atau kabupaten itu berupa batas fisik seperti sungai atau jalan. Itu belum tentu. Tetapi sering kali begitu. Kemudian, pernah nggak kalian melihat satu jalan begitu tapi berbeda, antara kiri dan kanan itu berbeda misalnya. Ketika kalian berada keluar kota gitu, kadang kan antara kiri dan kanannya berbeda. Ternyata memang begitu. Misalnya kadang-kadang tuh kanan itu sudah masuk kabupaten A, kiri sudah kabupaten B gitu. Nah, itu yang namanya adalah batas administratifnya berupa fisik. Bisa berupa jalan, bisa berupa jembatan, bisa berupa sungai, bisa berupa apapun itu yang berupa fisik, gitu ya. Jelas belum? Ngomong jelas-jelas tapi nanti ditanya nggak bisa. Mendingan kalian sekarang nanya saya daripada saya tanya kan. Ada pertanyaan nggak terkait diskusi kita dari tadi?
Pilih bertanya atau tak tanya. Oke, jelas nggak? Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan berarti anggap jelas ya. Mas Alun Winundra dari kelas C ya. Mas Alun dari kelas C. Mas, batasan pengertian kota dari fisik morfologis itu apa sih Mas maksudnya? Oh, kayak sungai. Batas batasan pengertian kota dari fisik aspek fisik morfologis. Definisi kota dari fisik morfologis. Ngalamun ya mesti. Tadi seperti jalan tol, mungkin infrastruktur lain seperti jembatan. Balik ini ya. Ingat, ketika pertama tadi saya menanyakan apa coba? Menanyakan kota, definisi kota. Kota itu apa? Kan begitu ya. Oke, kalian menjelaskan, oh kota itu gini tuh padat, ini. Oke. Setelah itu, kita sekarang mencoba memahami sebetulnya kota itu apa? Apa benar seperti yang kalian brainstorming tadi? Gitu. Ternyata definisi kota itu ada macam-macam. Definisi kota itu pertama dari aspek yuridis administratif. Jadi kota, keberadaan satu kota itu dilihat dari batas-batasnya. Batas-batasnya bisa dilihat dari wilayah, mungkin fisik, batasan fisik, jalan, lembah, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua kita fisiknya. Kota dilihat dari fisiknya. Oh, kota itu merupakan suatu area dengan kekhasan penggunaan lahan didominasi bangunan misalnya. Pola dan fungsi bangunannya bagaimana? Oh, bangunannya bertingkat tinggi, kepadatan tinggi misalnya. Itu kota. Jadi indikator untuk mencermati morfologi kota itu gitu. Jadi kota itu kawasan yang padat penduduk, yang penggunaan lahannya itu penggunaan lahannya itu didominasi oleh bangunan, pola sirkulasinya jalannya sudah teratur misalnya kayak gitu. Itu kota. Dari pengertian kota dari fisik morfologis. Oke. Tapi kalau saya tanya pengertian kota dari yuridis administratif apa? Oh, kota itu adalah satu wilayah dengan batas-batas tertentu yang diatur secara hukum atau diatur oleh undang-undang gitu loh. Paham nggak? Jadi kuliah kita hari ini itu sebenarnya kita itu mencari tahu kota itu apa gitu loh. Karena kan mata kuliah kita itu adalah pokok-pokok kota dan permukiman kan. Jadi kalian sebelum kita masuk ke permukiman, kalian harus paham dulu kota itu apa sebetulnya gitu loh. Nah, pengertian kota sendiri itu, definisi kota itu ternyata bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek yuridis administratifnya. Oh, yang kedua dari segi fisik morfologisnya. Oh, yang ketiga mungkin kota itu dari segi jumlah penduduk. Yang keempat dan seterusnya. Oke, ada 6 hal. Kota itu bisa dilihat dari 6 hal, bisa didefinisikan dari 6 hal. Gitu loh. Kalau kita mendefinisikan kota dari segi yuridis administratif, oke, kan batasan kan, satu wilayah dengan batas-batas tertentu yang memang secara undang-undang dianggap sebagai kota, begitu. Apakah dia itu mau jumlah penduduknya cuma 3 secara jumlah penduduk ya, secara fisik morfologis tidak ada bangunan, misalnya bangunannya cuma 3 juga misalnya, tapi kan secara yuridis administratif dia sudah kota kan, maka dia memenuhi syarat sebagai kota begitu loh. Dari segi yuridis administratif. Paham maksud saya ya? Ini kuncinya. Jadi kalau kalian belum paham, kita diskusi lebih lanjut kalau memang kalian belum paham gitu loh. Bisa ditangkap nggak maksud saya? Bisa, Bu. Bisa, Mbak Laura. Yang lainnya bagaimana?
Yang lainnya bagaimana? Bisa, Bu. Oke. Tapi kok tadi tak tanya kok nggak pada mudeng ya? Saya sedih juga loh sebetulnya. Oke. Mas Ilyas Abi dari kelas D, ada nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Sudah paham belum, Mas? Yang saya maksud. Kan tadi katanya kan belum akses kan? Belum akses ini kan? Belum Insya sempat Allah akses. sudah, Bu. Sekarang udah, oke. Berarti ini udah paham ya maksudnya ya. Jadi kota itu sebetulnya definisinya nggak cuma satu. Oh, padat penduduk. Oh, ini enggak, belum tentu. Kalian mesti kalau ditanya apakah kota itu, kalian mesti menjawabnya, oke, kota kalau dari segi yuridis administratif adalah satu wilayah yang misalnya gitu. Yang bagaimana? Dijelasin. Tapi kota kalau dari segi fisik morfologis adalah itu. Jadi tergantung sudut pandang kita. Tidak harus sama gitu loh. Karena kan memang beda-beda kan. Tergantung dari mana gitu pertanyaannya. Jadi kalau kalian ada yang nanya, kota itu apa sih? Coba sebutkan definisi kota gitu. Oh, dari segi apa dulu gitu. Kalian bisa menanyakan dulu. Kalau cuma yang ditanya dari segi yuridis administratif, oh berarti ini. Tapi kalau ditanya dari sisi morfologis, fisik morfologis, oh berarti ini. Kalau ditanya dari jumlah penduduk, oh ya berarti kota itu pokoknya asal penduduknya lebih dari 30.000 maka udah jadi kota misalnya gitu. Tergantung mau dia nggak ada batasan yuridis administratifnya, nggak ada fisik morfologisnya, kalau jumlah penduduknya sekian dianggap kota, ya bisa nggak apa-apa, kan tergantung itu tadi batasan pengertian kota kan gitu. Paham? Jadi beda-beda, tergantung gitu dari sisi mana itu. Tetapi sekali lagi ada yang secara umum bisa menggambarkan kota itu apa. Ini tadi yang terakhir. Oh, secara umum kota itu mesti jumlah dan penduduknya besar. Oh, sifatnya biasanya permanen. Oh, kepadatannya bagaimana, strukturnya bagaimana, fungsinya bagaimana, heterogenitasnya bagaimana. Itu secara umum, secara klasik itu seperti itu. Tetapi kalau kita ditanya, itu sebetulnya macam-macam tergantung gitu loh. Ini kan umum ya. Itu. Oke, ada diskusi? Lalu kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia, slide-nya muncul nggak definisi kota di Indonesia? Muncul, Bu. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya kita mengacu ke Permendagri nomor 2 tahun 87 ya. Kota itu apa sih? Kota itu adalah pemusatan permukiman dan kegiatan. Kalau dari Kamus Tata Ruang, kota itu apa? Kota adalah permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areanya terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris dan kepadatan penduduk relatif tinggi. Jadi itu korelasinya kita bisa lihat kenapa sih kita itu mata kuliah kita adalah pokok-pokok kota dan permukiman. Itu. Kenapa coba? Apa sih korelasinya kota dan permukiman? Ada yang bisa jawab atau kita bisa diskusi lagi? Kota dan permukiman hubungannya di mana? Kota dan permukiman. Kota Kalau kalian merupakan kota tempat merupakan permukiman beradab. kota merupakan permukiman beradab. Bagus sekali idenya. Permukiman beradab itu kayak apa, Mas? Permukiman tempat di mana permukiman berada, Bu, maksudnya, Bu, bukan Oh, beradab. berada, bukan beradab. Kota adalah tempat permukiman berada. Oke. Boleh. Yang lain mungkin ada definisi lain menurut kalian? Ada definisi lain? Mas, Kota merupakan pusat permukiman. kota merupakan pusat permukiman. Oke, fine. Kota merupakan
suatu wilayah yang terdiri dari beberapa pemukiman dan fasilitas-fasilitas serta sarana yang lain gitu, Bu. Oke, beberapa pusat permukiman ya, permukiman dan fasilitasnya gitu ya, atau dengan fasilitasnya. Oke, yang lain? Oke, ini sudah saling melengkapi kan sebetulnya, ini ada 3 teman kalian tadi, terima kasih. Jadi kota itu merupakan tempat permukiman berada, oke, fine. Pusat permukiman, oke, fine. Ada yang menambahin beberapa pusat permukiman dengan fasilitas. Oke, paham ya? Jadi kalau di situ, maka kita bisa melihat garis penghubung kan, atau keterkaitan erat antara pemahaman kota dengan permukiman, begitu. Oke. Jadi kota itu semuanya benar, yang dikatakan teman-teman kalian itu benar. Kota itu tempat permukiman berada, betul. Pusat permukiman, oke, fine. Pusat permukiman, tapi sudah dikasih fasilitas, bukan hanya tempat permukiman tok, gitu. Oke, paham ya? Jadi, nah, ini adalah UU tentang otonomi daerah. Dia mempunyai kawasan kegiatan utama non pertanian. Oke, itu tadi itu ya. Jadi definisi kota sendiri, kemudian ditambahin bahwa kota itu merupakan tempat permukiman berada, tempat pusat permukiman yang sudah ada fasilitas-fasilitasnya. Oke. Ini ya. Nah, ini Permendagri nomor 4 tahun 80 itu menggabungkan ya kawasan yang memiliki batasan administrasi wilayah. Ini kan tadi ya seperti yang kita taruh tadi ya, kota, definisi kota dari segi yuridis administratif ya. Memiliki lingkungan hidup perkotaan yang mempunyai ciri non agraris. Tadi kan kultur ya, sosiokulturnya bagaimana tadi. Kemudian dia mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan. Ya. Kemudian ini kota merupakan permukiman berpenduduk yang relatif besar, luas area terbatas. Itu kan pemukiman penduduk berrelatif besar ini dan luas area terbatas ini kan dari segi yuridis administratif ya. Pada umumnya non agraris. Nah, ini kan lebih pada fisik morfologisnya tadi, pola penggunaan lahan ya. Kemudian kepadatan penduduk relatif tinggi. Nah, ini dari segi kota, definisi kota dari segi jumlah penduduk dan kepadatan. Kemudian cenderung pada hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis. Nah, ini mengacu pada sosial budaya itu tadi. Definisi kota dari segi sosial budaya itu tadi. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya itu tinggal menggabungkan saja sebetulnya gitu. Nah, ciri fisiknya bagaimana? Pemukimannya satuannya luas, jumlah kepadatan bangunan lebih tinggi, proporsi bangunan dan sebagainya dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri. Oke. Oke ya. Nah, ini jumlah kalau sosial ekonomi ya, jumlah penduduk dalam satu wilayah terbangun itu lebih besar dari area sekitarnya, minimal 20.000 orang untuk Jawa, Madura, Bali dan 10.000 di luar pulau-pulau tersebut. Jadi ada pembatasan jumlah penduduk yang berbeda standarnya antara Jawa, Madura, Bali dengan yang di luar itu. Kenapa? Karena itu tadi, gitu, kepadatannya berbeda. Kalau kepadatannya semakin tinggi, maka jumlah minimal sehingga bisa disebut kota itu juga akan lebih besar. Tuh. Oke. Itu adalah penjelasan penjelasan ringkas ya, penjelasan ringkas terkait dengan pengertian kota, definisi kota ya, kemudian hubungan kota dengan permukiman. Ada yang mau didiskusikan sambil mengisi absensi ya. Nanti begitu selesai langsung dikirim ke saya ya absennya ya. Oke. Ada yang ingin didiskusikan atau Bu, misalnya kalau di tempat saya itu kok kayak gini ya Bu, misalnya gitu, boleh nggak apa-apa, silahkan.
Misalnya, Bu, saya berasal dari Lampung gitu. Tahun kemarin kan banyak yang bertanya gitu. Bu, kalau di tempat saya kok kayak gini ya? Bu, kalau di tempat saya kok kayak gini gitu. Oke, jelas ya? Atau ada pertanyaan? Lantas bedanya kota dengan kabupaten apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ya ada kota, ada kabupaten? Ya, Mas Rian? Ada yang bisa jawab nggak? Lantas bedanya kota sama kabupaten apa? Kalau kabupaten masih perekonomiannya agraris, Bu, kebanyakan. Kabupaten perekonomiannya agraris. Oke, terus kalau yang lain mungkin Mas Rifki tadi open mic. Rifki Aditama, ya. Perkotaan lebih padat, Bu. Perkotaan lebih padat daripada kabupaten. Oke. Yang lain, ini ada di chat mungkin. Bentar. Oh, absensi. Oke, bentar ya. Saya user. Bentar. Kok nggak mau? Bentar ya. Bentar. Ini saya coba dulu sekaligus ya image. Bentar. Bentar saya saya coba share screen ya, karena banyak yang keliru kadang-kadang. Apa namanya? Oke, bisa kelihatan ya? Ya, ini kalian bisa lihat kan? Ini adalah contoh peta Jawa Tengah ya. Peta Jawa Tengah dengan pembagian kota atau kabupatennya. Oke. Ini kebetulan peta yang saya ambil ini klasifikasi pertumbuhan PDRB, nggak usah digagas ya. Tapi kan ada batas-batasnya ya, kalian bisa lihat ya. Dari sekian ini, coba kita lihat yang kota itu cuma berapa. Kita bisa lihat. Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, kemudian ada Kota Magelang, Kota Surakarta. Oke, saya nggak tahu Purwokerto ada kotanya nggak ya? Gitu. Jadi kita bisa lihat dari sekian banyak itu kan lebih banyak kabupatennya. Nah, kotanya sendiri itu adalah sedikit sebetulnya. Gitu. Nah, terus kabupaten-kabupaten itu gimana, Bu? Kabupaten itu betul tadi yang dia kepadatannya lebih jarang, Bu. Terus ada yang dominasinya lebih kepada apa namanya? Agraris gitu. Oke, fine. Tapi mereka itu juga bukan berarti tidak punya kota ya, dalam tanda kutip. Yang kalau kabupaten itu kotanya itu adalah kecamatannya. Oke. Jadi kota kecamatannya. Jadi misalnya nih ya di Sukoharjo itu kan ada kecamatan Sukoharjo. Ya kan? Kan Sukoharjo sendiri itu kan misalnya ya. Oke, saya
peta kecamatan di Sukoharjo. Oke. Nggak bisa ya. Feel banget sih. Nah, nih, peta Sukoharjo. Oke, Sukoharjo sendiri ini kan sebetulnya kan kabupaten. Oke, Kabupaten Sukoharjo itu terdiri dari beberapa kecamatan. Kecamatannya itu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya beda-beda warna. Tetapi di sini ada namanya Kecamatan Sukoharjo. Lah yang dianggap kotanya itu sebetulnya adalah di sini kota kecamatan namanya. Gitu. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ciri-ciri fisik kekotaan secara morfologis itu kalian berada di sini. Meskipun bukan berarti ini di Kartosuro kan juga udah padat ya. Kartosuro juga udah padat, tapi biasanya pusatnya itu berada di kota kecamatannya itu. Gitu. Beda halnya dengan kota Surakarta. Surakarta punya 5 kecamatan. Tetapi di 5 kecamatan ini ya, ini semuanya itu merata gitu loh. Semuanya itu masuk dalam kawasan kota Surakarta gitu. Beda dengan kabupaten. Jadi ada perbedaan memang antara kota dengan kabupaten gitu. Kabupaten itu biasanya lebih luas. Oke, kemudian yang dianggap setara dengan kota itu adalah kota kecamatannya gitu. Sama halnya dengan Karanganyar misalnya. Karanganyar peta kecamatan di Karanganyar misalnya ya. Karanganyar. Oke. Nah, misalnya peta kecamatan di, kok bisa Demak ya? Oke deh, Kabupaten Demak. Oke, nggak masalah. Kabupaten Demak. Oke, di sini kan ada macam-macam kan. Nanti kita lihat Karanganyarnya Karanganyar Demak ternyata. Oke, nanti kita bisa lihat gitu loh. Di sini itu di mana kota yang paling dominannya. Sebentar, ini kok enggak, sebentar ya, saya cek dulu ya. Kecamatan di Karanganyar. Karanganyar itu ini deh kayaknya. Nah, ini. Ya, ini. Jadi di sini ini nggak bisa di scroll ya, nggak bisa digedein. Oke. Nah, di sini ini kalian bisa lihat ini ada kota Kecamatan Karanganyarnya sekian gitu. Kabupaten Karanganyar sekian, ada berapa kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Karanganyar. Lah di Kecamatan Karanganyar ini berada pusatnya itu di situ, pusat pemerintahannya di situ, pusat pendidikannya banyak yang di situ gitu ya. Tanda-tanda fisik morfologis ada di situ semua gitu. Itu oke. Jadi kalau kita mendefinisikan kota memang agak sulit ya, karena kan memang itu tadi ada perbedaan-perbedaan cara memandangnya gitu, tergantung dari segi atau sudut pandang mana yang akan kita diskusikan gitu. Oke. Ada pertanyaan? Atau diskusi? Oke, cukup ya. Berarti untuk hari ini cukup. Insya Allah minggu depan kita bisa offline. Semoga saya nggak pas ada jadwal di Siti Walidah lagi hari Kamisnya. Semoga. Capek juga soalnya kalau jadwal terus di Siti Walidah. Itu berarti saya rasa kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Sebentar lagi juga udah maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung setelah ini saya tunggu untuk koordinator kelas, tolong di-share ya ininya apa namanya absensinya langsung setelah ini saya tunggu, jangan menunggu besok-besok. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu kuliah untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa sehari sebelum kuliah, oke. Sehari sebelum kuliah kalian wajib membaca materi. Jadi pada saat kuliah kalian tidak domblong ya, maksudnya. Ini tadi kan sudah ada beberapa anak yang cukup bagus, saya anggap cukup bagus, juga sudah banyak yang
ikut aktif dalam diskusi gitu, saya sudah cukup senang. Tapi saya yang masih mengganjal adalah tidak ada pertanyaan, itu cukup mengganjal gitu, karena biasanya tiap kuliah saya itu biasanya banyak yang bertanya gitu, banyak yang bertanya dan banyak yang mengambil studi kasus atau mungkin isu yang sedang berkembang. Boleh kok, kalau di sana gimana, kalau misalnya di Jakarta Utara misalnya ini, misalnya kayak gitu, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalian tugas kalian ada 2 sebelum perkuliahan minggu depan. Pertama, kalian mesti wajib baca materi, oke? Yang kedua, kalian cari isu tentang kota atau permukiman yang mungkin mengganjal di pikiran kalian, yang ada hubungannya atau kaitannya dengan perkuliahan hari ini atau yang untuk materi minggu depan. Jadi minggu depan itu materi 3 ya, materi 3. Jadi boleh mengambil isu atau mengajukan pertanyaan terkait dengan materi 2 atau materi 3. Oke? Yang agak di luar itu pun kalau saya bisa jawab, kita jawab bersama. Nggak masalah. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.